Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Muqaddimatu Ilmil Kalam. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait taksimul ma'lum. Taksimul Ma'lum itu ada dua versi. Pertama adalah versi para teolog, yang kedua adalah versi para filsuf. Taksimul Ma'lum versi para teolog ini ada empat pendapat. Pertama adalah pendapat jumhuru ahli sunnah, mayoritas ahli sunnah. Menurut jumhuru ahli sunnah, al-ma'lum itu terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan malahu tahakkukun fil kharij, yang memiliki realitas, yang memiliki keberadaan, yang memiliki kenyataan di alam eksternal. Nah, ini disebut dengan maujud yang ada. Maujud ini mencakup kepada dua hal. Pertama adalah mencakup kepada wajibul wujud, karena wajibul wujud itu memiliki realitas di alam eksternal. Yang kedua mencakup kepada al-mumkinul maujud, atau al-mumkin ba'da wujudihi, sesuatu yang mungkin setelah dia ada. Nah, jadi kata maujud itu mencakup kepada dua hal, yaitu wajibul wujud dan mumkinul maujud atau al-mumkinul maujud, al-mumkin ba'da wujudihi. Nah, al-mumkin ba'da wujudihi ini mencakup kepada dua hal. Pertama adalah jauhar, yang kedua adalah arad. Jauhar dan arad ini sama-sama memiliki realitas, memiliki keberadaan di alam eksternal. Ini adalah perincian secara luas ya, secara luas. Nah, al-ma'lum yang kedua yaitu ma laisa lahu tahakkukun fil kharij, yang tidak memiliki realitas, tidak memiliki keberadaan di alam eksternal. Dan ini disebut dengan al-ma'dum, yang tiada. Al-ma'dum ini mencakup kepada dua hal. Pertama, mencakup kepada al-mumkin qabla wujudihi, kepada sesuatu yang mungkin sebelum dia ada. Dan yang kedua mencakup kepada al-mumtani' atau mustahil, sesuatu yang mustahil ada. Ini adalah perincian pembagian al-ma'lum inda jumhuri ahli sunnah. Kemudian pendapat yang kedua, versi para teolog, yaitu pendapat yang disampaikan oleh Al-Qadhi Al-Baqillani. Menurut Al-Qadhi Al-Baqillani, al-ma'lum itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ya, menjadi dua. Yang pertama adalah ma laisa lahu tahakkukun fil kharij, yang tidak memiliki keberadaan, tidak memiliki realitas, tidak memiliki kenyataan di alam eksternal. Dan ini disebut dengan al-ma'dum. Nah, al-ma'dum ini mencakup kepada dua hal, yaitu mencakup kepada al-mumkin qabla wujudihi, sesuatu yang mungkin sebelum dia ada. Yang kedua, yaitu mencakup kepada al-mumtani', sesuatu yang mustahil ada. Pembagian al-ma'lum yang kedua, menurut Al-Qadhi Al-Baqillani, yaitu yang kedua adalah ma lahu tahakkukun fil kharij, sesuatu yang memiliki kenyataan, memiliki realitas, memiliki keberadaan di alam eksternal. Nah, ma lahu tahakkukun fil kharij ini terbagi dua. Ada bi'tibari dzatihi,
yaitu memiliki realitas, memiliki kenyataan di alam eksternal dengan dirinya sendiri. Nah, malahu tahakkukun fil kharij bi'tibari dzatihi ini kemudian disebut dengan maujud yang ada. Maujud ini mencakup kepada dua hal. Pertama, mencakup kepada wajibul wujud karena wajibul wujud itu memiliki realitas di alam eksternal dengan dirinya sendiri. Yang kedua, mencakup kepada al-mumkinul maujud atau al-mumkin ba'da wujudihi. Sesuatu yang mungkin setelah dia ada. Nah, al-mumkin ba'da wujudihi ini mencakup kepada dua hal. Pertama adalah jauhar, yang kedua adalah arad. Yang kedua adalah arad. Jauhar ini diterjemahkan dengan substansi. Arad ini diterjemahkan dengan aksiden. Jauhar dan arad ini disebut dengan maujud. Kenapa disebut dengan maujud? Karena jauhar dan arad itu memiliki kenyataan, memiliki realitas di alam eksternal dengan dirinya sendiri. Jauhar memiliki realitas di alam eksternal dengan dirinya sendiri. Arad juga memiliki realitas di alam eksternal dengan dirinya sendiri. Ini ya. Kemudian, malahu tahakkukun fil kharij ini kan terbagi menjadi dua. Ada bi'tibari dzatihi, kemudian yang kedua adalah bi'tibari ghairihi, berdasarkan yang lain atau ikut kepada keberadaan yang lain. Nah, ini yang kemudian disebut dengan al-hal, ya, disebut dengan al-hal, yaitu atribut abstrak. Atribut abstrak. Jadi menurut Al-Qadhi Al-Baqillani, hal itu ada. Hal itu ada. Ini adalah pembagian al-maklum menurut Al-Qadhi Al-Baqillani. Saya ulangi lagi ya, biar ini lebih jelas. Al-maklum menurut Al-Qadhi Al-Baqillani ini terbagi menjadi dua. Pertama, ma laisa lahu tahakkukun fil kharij, dan ini disebut dengan al-ma'dum. Yang kedua, ma lahu tahakkukun fil kharij, dan ini terbagi menjadi dua, yaitu bi'tibari dzatihi, dan ini disebut dengan maujud. Yang kedua, bi'tibari ghairihi, yaitu ini disebut dengan al-hal atau atribut abstrak. Nah, al-hal ini la maujuda wala ma'duma. Hal ini dikatakan ada tidak, dan dikatakan tidak ada juga tidak. Artinya hal ini posisinya berada di antara ada dan tiada. Dikatakan ada tidak, dikatakan tidak ada juga tidak ya. Juga dikatakan tidak ada juga tidak. Hal ini tidak sampai pada taraf wujud dan juga tidak sampai pada taraf adam. Ini ya. Ini adalah uh, hukum atau status yang disandang oleh hal. Kalau jauhar dan arad ini maujud. Kalau jauhar dan arad, wajibul wujud juga maujud. Nah, hal hal atribut abstrak ini la maujuda wala ma'dumah. Dikatakan ada tidak, dikatakan tiada juga tidak. Contohnya apa hal ini? Hal ini misalnya ya, misalnya kebahagiaan. Kebahagiaan itu atribut abstrak. Misalnya juga kealiman. Kealiman itu merupakan atribut abstrak. Dia dikatakan ada juga tidak bisa, dikatakan tiada juga tidak bisa. Memiliki tahakkuk. Dia memiliki realitas di alam eksternal. Cuman realitasnya itu ikut kepada realitas yang lain. Ikut kepada realitas yang lain. Misalnya contoh di dalam
di dalam kealiman misalnya. Zaidun alimun. Zaidun alimun. Zaid ini disebut dengan maujud karena Zaid ini memiliki realitas fil kharij, ma lahu tahakkukun fil kharij bi'tibari dzatihi. Ilmu yaitu alim nah, atau ilmu ini juga disebut dengan maujud. Kenapa? Karena lahu tahakkukun fil kharij bi'tibari dzatihi dan ilmu itu arad ya. Sementara Zaid ini adalah jauhar, substansi. Ilmu ini adalah arad, yaitu aksiden. Nah, dari susunan Zaidun alim, dari susunan ini maksudnya dinisbahkannya alim kepada Zaid ini melahirkan sifat yang ketiga. Apa sifat yang ketiga? Adalah kealiman. Atau bukan sifat yang ketiga, sesuatu yang ketiga. Selain Zaid dan selain ilmu. Apa itu? Yaitu kealiman. Kealiman itu lahir ya, lahir dari Zaid dan ilmu. Dari Zaid dan ilmu. Kemudian lahirlah sesuatu yang ketiga, yaitu kealiman. Nah, kealiman ini memiliki realitas di alam eksternal, tapi realitas dari kealiman ini mengikuti realitasnya Zaid dan realitasnya ilmu. Dia tidak berdiri dengan dirinya sendiri, tapi ikut kepada realitas sesuatu yang lain. Ya. Nah, kealiman ini disebut dengan hal, disebut dengan atribut abstrak. Nah, kealiman ini statusnya la maujudah wala ma'dumah. Tidak bisa dikatakan ada dan juga tidak bisa dikatakan tiada. Nah, Al-Qadhi Al-Bakillani ini berpendapat bahwa hal itu ada. Sementara jumhur ahli sunnah mengatakan bahwasanya hal itu tidak ada. Mari kita masuk pada kitab Al-Madhhabu Tsani, adapun pendapat yang kedua, Madhhabul Qadhi Al-Bakillani min ahli sunnati adalah pendapat Al-Qadhi Al-Bakillani dari kelompok ahli sunnah. Wahuwa dan adapun Al-Qadhi Al-Bakillani yara ialah berpandangan siapa Al-Qadhi Al-Bakillani annal ma'duma sesungguhnya apa yang ma'dum yang tiada laisa ialah tidak ada apa al-ma'dum bisa bitin ialah sabit yang nyata laisa bisa bitin wala bisyai dan juga al-ma'dum ini al-ma'dum bukan sebuah entitas. Ini adalah letak kesamaan pendapat di antara Al-Qadhi Al-Bakillani dan jumhur ahli sunnah. Jumhur ahli sunnah mengatakan bahwa al-ma'dum itu laisa bisabit wala bisyai. Al-Qadhi Al-Bakillani juga berpendapat bahwa al-ma'dum itu laisa bisabit wala bisyai. Namun ini letak perbedaannya. Jumhur ahli sunnah berpendapat bahwasanya hal itu tidak ada. Sementara Al-Qadhi Al-Bakillani berpendapat bahwa hal itu ada. Wayara dan berpandangan siapa Al-Qadhi Al-Bakillani annal wasitata bahwa sesungguhnya perantara artinya perantara antara ada dan tiada ai al-hala hal atribut abstrak hakun ialah nyata ialah benar artinya ada fal ma'lumu maka adapun yang dapat diketahui indahu menurut Al-Qadhi Al-Bakillani imma ada kalanya la tahakkukoh ialah tidak ada apa realitas kenyataan keberadaan lahu bagi al-ma'lum wahwa dan adapun al-ma'lum alladzi la tahakkuko lahu al-ma'dumu ialah al-ma'dum yang tiada mala tahakkuko lahu ini disebut dengan al-ma'dum al-ma'dum ini laisa bisabit wala bisyai. Dan al-ma'dum ini mencakup kepada dua hal yaitu al-mumkin ya, al-mumkin qabla wujudihi dan al-mumtani. Au lahu tahakkukun atau lahu ialah bagi al-ma'lum tahakkukun adapun realitas atau kenyataan atau keberadaan. Sama ya maknanya. Nah, malahu tahakkukun ini terbagi dua.
imma bi'tibari dzatihi, ada kalanya berdasarkan esensi al-ma'lum itu sendiri. Artinya berdasarkan dirinya sendiri. Wa huwa dan adapun ma lahu tahakkukun bi'tibari dzatihi al-maujudu ialah disebut dengan al-maujud. Yang ada. Al-maujud disebut yang ada. Al-maujud. Yang ada atau al-maujud ini mencakup kepada dua hal, yaitu pertama adalah wajibul wujud dan yang kedua adalah al-mumkin ba'da wujudihi. Kemudian al-mumkin ba'da wujudihi mencakup kepada dua hal. Pertama adalah jauhar atau substansi, yang kedua adalah arad atau aksiden. Au bi'tibari ghairihi, atau berdasarkan selainnya al-ma'lum. Ini kembali kepada al-ma'lum ya, sama. Au bi'tibari ghairihi, atau berdasarkan lainnya al-ma'lum. Dia memiliki realitas di alam eksternal, tapi bi'tibari ghairihi mengikuti terhadap realitas sesuatu yang lain. Ai tabi'in artinya mengikuti lahu terhadap ghair. Wa huwa dan adapun ma lahu tahakkukun bi'tibari ghairihi al-halu ialah hal atau atribut abstrak. Nah, hal ini la mawjudah wala ma'dumah. Disebut ada tidak bisa, disebut tiada juga tidak bisa. Jadi hal ini ada di antara ada dan tiada. Nih, karena itu hal ini disebut dengan wasitoh, perantara. Artinya ada di antara maujud dan makdum. Apa itu hal? Ya, ini ya. Wal halu dan adapun hal, wal halu dan adapun hal, atribut abstrak, sifatun ialah sifat atau atribut lima wujudin bagi sesuatu yang ada, la mawjudata, yang mana sifat ini ya statusnya la mawjudata, bukan ada, wala ma'dumata, dan bukan tiada. Artinya disebut ada tidak bisa, disebut tiada juga tidak bisa. Ada di antara ada dan tiada. Cuman hal ini merupakan sifatun lima wujud, atribut bagi sesuatu yang ada. Misalnya contoh tadi, Zaidun alimun. Nah, kemudian lahir yang ketiga, apa itu? Alimiyah, kealiman. Nah, kealiman ini merupakan sifat bagi Zaid dan ilmu. Ya, bagi Zaid dan ilmu. Nah, Zaid dan ilmu ini maujud. Zaid dan ilmu ini maujud. Faqauluhu, maka adapun perkataan musonif, ya kembali ke musonif saja ya biar tidak bingung. Faqauluhu, maka adapun perkataan musonif sifatun, yaitu kata sifat ya. Ini untuk mengeluarkan apa? Li'anna zawata, karena sesungguhnya apa? Zawat. Zawat ini esensi. Imma mawjudat, imma mawjudatun, li'anna zawati, karena sesungguhnya apa? Esensi. Imma mawjudatun, ada kalanya ialah ada. Au ma'dumatun, atau tiada. La ghairu, tidak ada yang lain. Hal itu kan statusnya la mawjudah wala ma'dumah. Nah, kalau zawat, kalau esensi itu tidak ada di antara ada dan tiada. Pilihannya hanya dua. Zawat itu, esensi itu ada kalanya maujud, ada kalanya adam, tiada. Tidak ada pilihan ketiga. Kalau zawat, kalau esensi itu. Yang memiliki pilihan ketiga itu adalah sifat. Itu yang nanti disebut dengan hal. Wa qawlu, dan adapun perkataan musannif lima wujud li anna sifatal ma'dum, karena sesungguhnya apa sifat yang tiada, ma'dumatun ialah tiada. Nah, kenapa ada kata maujud di sini? Untuk mengeluarkan sifat al-ma'dum, atribut yang melekat kepada yang tiada. Sifat bagi ma'dum itu ma'dum. Artinya sifat yang melekat
Kepada yang tiada itu dinyatakan statusnya makdum, tiada. Ya. Ini ini kalau hal itu kan statusnya bukan makdum, tapi la maujuda wala maktumah. Wa qauluhu dan adapun perkataan musannif la maujudata litakhruja agar keluar al-a'radu apa aksiden. Karena aksiden itu al-arad maujudun bi'tibari dzatiha atau al-a'rad maujudatun bi'tibari zawatiha. Karena kalau arad itu ada berdasarkan dirinya sendiri. Wa qauluhu dan adapun perkataan musannif wala ma'dumah litakhruja agar keluar as-sulubu apa sifat-sifat negasi atau as-sifat as-salbiyah. Di dalam ilmu kalam itu kan ada yang disebut dengan sifat nafsiyah, ada yang disebut dengan sifat salbiyah, ada yang disebut dengan sifat ma'ani, dan ada juga yang disebut dengan sifat maknawiyah. Nah, dengan kata la makdumah ini keluar sifat salbiyah. Kenapa sifat salbiyah itu keluar? Karena sifat salbiyah itu statusnya adalah makdum, tiada. Bukan la makdum. Litakhruja agar keluar asulubu apa sifat-sifat negasi allati yang yattasifu bersifatan ya, berstatus biha dengan allati al maujudu apa yang ada fahiyya maka adapun as-sulub makdumatun ialah tiada. Jadi sifat salbiyah itu menjadi sifat bagi sesuatu yang ada. Sifat dari sesuatu yang ada. Cuman sifat salbiyah itu sendiri statusnya adalah makdumah. Makdumah, tiada itu. Tidak ada itu sifat salbiyah itu. Ini adalah penjelasan pembagian al-maklum indal qadi al-bakillani min ahli sunnah. Ini semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.